Kita bicara COVID dulu sebentar. Ya, tapi ini kita bawa mindset kita agar lebih luas lagi. Jadi agar orang-orang tidak langsung mengira teori konspirasi itu adalah sebuah hal yang halu. Oke. Kalian tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat ya. Gimana teman-teman? Opening saya menggunakan masker biar kayak om otomobil. Enggak. Saya pakai masker ini kebetulan saya ada jalan keluar, jadi mempergunakan masker. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu pernyataan dari orang yang merasa pintar dengan teorinya. Dan mungkin itu pendapat dia, tapi kalau menurut saya sedikit terganggu dengan pernyataan tersebut. Orang pintar tersebut bilang agama termasuk dalam teori konspirasi. Jadi di video kali ini saya ingin menyampaikan tanggapan saya dan ingin mengajak teman-teman ikut memberikan tanggapan dengan ngasih komentar di video ini. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita cek dulu cuplikan video orang yang jenius dengan teorinya tersebut di salah satu TV swasta. Yuk teman-teman bisa lihat. Ya, saya langsung menuju ke Anda, Bung Jerings. Bung, Ya, silakan. Anda punya tudingan bahwa COVID-19, Corona yang luar biasa saat ini, dan Anda menuding bahwa itu adalah sebuah konspirasi. Anda punya data? Ada. Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Mayoritas. Masyarakat Indonesia percaya sama Tuhan nggak? Mayoritas. Oke, saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga. Karena agama itu salah satu teori konspirasi juga. Karena tidak ada bukti-bukti sains. Kita bicara. Tidak ada bukti-bukti sains. Kita bicara COVID dulu sebentar. Ya, tapi ini kita bawa mindset kita agar lebih luas lagi. Jadi agar orang-orang tidak langsung mengira teori konspirasi itu adalah sebuah hal yang halu. Oke. Kalian masih sangat percaya sama agama, sementara agama semua itu apakah ada data faktualnya? Tidak ada kan, semuanya masih berdasarkan katanya. Sementara agama semua itu apakah ada data faktualnya? Tidak ada kan, semuanya masih berdasarkan katanya. Jadi oke, saya punya bukti. Kenapa? Oke teman-teman, udah lihat kan cuplikan atau pernyataan dari Mr. Genius tadi, Mr. J. Ya, kalau saya pribadi sih sangat terganggu dengan pernyataan tersebut, apalagi mengenai agama. Dia bilang konspirasi dengan topik saat itu dia ditanyain tentang COVID-19. Apa hubungannya gitu kan? Karena dia juga nggak berikan alasan yang lebih konkret dari pernyataan tersebut. Dia cuma bilang agama termasuk konspirasi. Agama adalah teori konspirasi karena tidak bisa dibuktikan dengan sains dan fakta-fakta katanya. Buat teman-teman yang juga pingin respon atas pernyataan Mr. J tadi, bisa komen.
Emang apa sih nggak boleh? Baiklah, saya mau buka masker dulu. Nanti dibilang saya beri reaksi atas Mr. J tersebut gunakan masker, nanti dibilang takut. Enggak, ini saya ngasih pakai masker ini karena mau ada perjalanan keluar. Jadi gunakan masker seperti himbauan pemerintah kan. Kalau keluar rumah gunakan masker. Iya. Jadi di sini saya mencari tahu apa sih itu konspirasi gitu kan? Apa itu teori konspirasi? Di sini saya juga udah mencatat pengertian dari teori konspirasi itu sendiri. Yang pertama saya baca teori konspirasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu tuh artinya konspirasi itu persekongkolan. Jadi dia pikir agama tercipta itu karena sekongkol gitu. Kan lucu orangnya kayak gitu. Nah, jadi dengan menyebutkan agama sebagai teori konspirasi itu sangat gak masuk akal sekali pernyataan itu. Mungkin teman-teman yang suka dengan teori-teori konspirasi mungkin juga terganggu bilang agama adalah teori konspirasi gitu kan. Lalu saya mencatat menurut Kamus Oxford atau atau susah juga ya ngomongnya. Bang. Atau Oxford Dictionary. Nah, itu yang benar. Itu tuh, ini tunggu dulu ya teman-teman, lagi macet. Ini menurut Oxford Dictionary ya. Susah juga ngomongnya. Ya Allah. Pengertian konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, jadi nggak jauh beda kan definisi konspirasi antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Oxford. Pendapat konspirasi menurut Wikipedia juga saya cari tahu di sini. Teori persekongkolan atau teori konspirasi adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah. Itu jelas kan? Gak ada agama dalam teori konspirasi. Atau definisi lain dari teori konspirasi adalah upaya untuk menjelaskan peristiwa yang berbahaya atau tragis sebagai hasil dari tindakan kelompok kecil yang kuat. Nah, jadi kira-kira itu rangkuman dari definisi konspirasi yang saya cari tahu. Itu lucu juga dengar, atau bukan lucu sih, sakit hati atau gimana dengar atau tahu orang yang bilang agama itu teori konspirasi. Apalagi alasannya dia cuma bilang karena agama tidak bisa dibuktikan dengan sains dan faktual. Makanya ikutin agama saya, Islam, baca Al-Quran. Di sana di Al-Quran jelas sekali kan, hanya memang tidak ada keraguan dari isi Al-Quran atau tidak ada keraguan dari Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada semua. Ini mau minta bukti sains atau faktual, bisa baca Al-Quran. Jangan asal ngomong ke media yang tanpa alasan yang kuat. Ya memang kalau dari agama yang saya anut itu baginda Rasulullah pernah membelah bulan. Kalau secara sains memang nggak masuk akal gitu. Tapi dibuktikan juga dalam hadis-hadis dan
fakta-fakta yang di bikin Al-Quran. saya kepikiran atau menjadi pertanyaan, kenapa ada orang yang cenderung mempercayai teori konspirasi ini gitu. Kalau menurut saya, kenapa orang-orang mempercayai teori konspirasi? Yang pertama, menurut saya keinginan mencari kepastian. Karena kalau saya lihat orang-orang ini merasa tidak ada kepastian dalam suatu kondisi, sehingga dia mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dengan kondisi seperti ini. Seperti ya kondisi COVID-19 ini kan, banyak juga simpang siur, ini virus dari kapan, ini virus gimana penanganannya, gimana matikan virus ini. Jadi muncullah teori-teori konspirasi atas virus COVID-19 ini. Yang kedua, keinginan untuk mengendalikan rasa aman. Maksud saya di sini, semua orang punya wewenang untuk mengendalikan kehidupannya. Jadi keinginan untuk mengendalikan diri ini terlebih di saat kondisi seseorang merasa terancam pada suatu kondisi. Jadi dia mencari alasan-alasan buat mengamankan dirinya, kehidupannya. Jadi muncullah dia membuat teori-teori konspirasi yang menurut mereka itu aman dan benar. Tapi banyak sih pengertian atau alasan-alasan teori konspirasi ini muncul. Bisa jadi teori ini muncul untuk memberikan alasan lain dari suatu peristiwa atau kondisi, sehingga memunculkan opini baru di lingkungan. Seperti kita dengar ada konspirasi kematian Presiden Amerika John F. Kennedy. Lalu ada konspirasi yang begitu banyak di dunia ini yang kita dengar. Ada konspirasi kematian Michael Jackson. Ya, ada yang bilang Michael Jackson masih hidup, ada yang bilang Michael Jackson itu memang udah mati gitu. Kalau menurut pemikiran orang yang normal. Tapi menurut orang-orang yang berpikiran dengan percaya dengan teori konspirasi, mengatakan Michael Jackson itu masih hidup gitu, dengan berbagai alasan. Nah, kita balik lagi. Yuk Om, pelajari agama yang saya anut. Mungkin si Om tersebut akan paham gitu. Karena di agama yang saya anut, Al-Quran, kitab sucinya, menjelaskan semuanya tentang agama Islam ini. Ya, seperti di surat Al-Baqarah, seperti di semua kejadian-kejadian disebutkan di Al-Quran gitu. Seperti kejadian orang pemuda yang tidur ratusan tahun sebelum baginda Rasulullah hadir di bumi ini, tapi Al-Quran menyampaikan bahwasanya itu terjadi di surat Al-Kahfi. Ya itulah, mungkin buat teman-teman yang Nasrani pun juga sedikit terganggu dengan pernyataan agama adalah teori konspirasi. Karena itu tadi, siapa yang bersekongkol bikin agama gitu? Emangnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala bisa bersekongkol? Dengan siapa? Dengan malaikat? Mungkin enggak. Karena Allah itu tidak bisa dipersekutukan, tidak bisa dibanding-bandingkan, diajak gimana gitu. Allah itu ya satu. Jadi kalau menurut saya, kalau soal agama mungkin bisa dijelaskan secara rasional. Jadi nggak harus agama itu bisa dijelaskan menurut sains. Jadi juga bisa dijelaskan secara rasional. Dengan pemikiran-pemikiran logika juga bisa menjelaskan agama. Tapi walaupun tidak semua logika bisa
menjelaskan agama. Oke teman-teman, kita close saja video ini. Kelamaan nanti bikin emosi. Kita pula nanti dibilang respon yang terlampau emosional. Baik, sebelum kita close, jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini terus semangat dan siarkan hal-hal yang positif, tidak mensiarkan hal-hal konyol seperti pernyataan yang tadi ya, agama adalah konspirasi. Oke, assalamualaikum.